Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurlita Sari. Di sini saya akan mempresentasikan bab yang berjudul kalimat, proposisi, dan tuturan. Apa itu kalimat? Kalimat merupakan rangkaian kata yang tersusun secara teratur sehingga memberikan makna yang khusus. Kalimat merupakan bagian sintaksis paling besar setelah kata, frasa, dan klausa. Kalimat memiliki 4 struktur. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada keterangan. Berikut adalah contoh dari kalimat. Allahu yaghfiru dzunuba jami'an. Di sini Allah berkedudukan sebagai subjek, yaghfiru berkedudukan sebagai predikat, al-dzunuba berkedudukan sebagai objek, jami'an berkedudukan. Yang kedua ada preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi merupakan pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah dalam sebuah kalimat berita. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut bisa dinyatakan benar atau salah? Yakni, pernyataan tersebut bisa dinyatakan benar atau salah sesuai konteks kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Preposisi memiliki 3 struktur kalimat. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada kopula. Apa itu kopula? Kopula merupakan konjungsi atau kalimat penghubung antara subjek dan predikat. Kemudian di sini ada contoh dari preposisi, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya semua manusia akan mati. Kalimat tersebut merupakan preposisi karena kalimat tersebut memiliki konteks kalimat, dan konteks tersebut dianggap benar oleh ajaran Islam. Preposisi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada preposisi berdasarkan bentuk, dan yang kedua ada preposisi berdasarkan pembenaran dan penyangkalannya. Yang pertama ada preposisi berdasarkan bentuk. Preposisi berdasarkan bentuk dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada preposisi tunggal, dan yang kedua ada preposisi majmuk. Yang pertama, preposisi tunggal. Preposisi tunggal yaitu preposisi yang hanya mengungkapkan satu pernyataan. Preposisi tunggal yaitu preposisi yang hanya menyatakan satu pernyataan dan hanya didukung oleh subjek dan predikat. Contohnya pada kalimat al-ilmu hadisun. Pada kalimat tersebut hanya memiliki 2 kedudukan, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua ada preposisi majmuk. Preposisi majmuk ialah preposisi yang hanya mengungkapkan satu pernyataan akan tetapi memiliki 2 predikat dalam satu subjek. Contohnya seperti uharibuhum wa ahsyudulahum. Pada kalimat tersebut strukturnya memiliki 2 predikat dan 1 subjek. Kemudian ada preposisi berdasarkan pembenaran dan penyangkalannya. Preposisi berdasarkan pembenaran dan penyangkalannya dibagi menjadi 2, yaitu preposisi kategorial dan preposisi kondisional. Yang pertama ada preposisi kategorial. Preposisi kategorial ialah preposisi yang hanya mengungkapkan satu pernyataan yang mengacu pada pembenaran dan penyangkalannya bersifat mutlak. Dengan kata lain, kebenarannya pasti terjadi tanpa syarat. Contohnya seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap manusia pasti akan mati. Kalimat tersebut merupakan preposisi kategorial. Kenapa? Karena kalimat tersebut kebenarannya terjadi tanpa syarat dan itu sudah dipastikan oleh agama. Kemudian ada preposisi kondisional.
Preposisi kondisional yaitu preposisi yang menjelaskan sebuah pernyataan yang pembenaran dan penyangkalannya bersyarat. Sebagaimana contoh, in kanat asy-syamsu thali'atun wan naharu mawjud. Jika matahari terbit, maka siang akan terlihat. Selanjutnya ada tuturan. Tuturan merupakan ujaran seorang penutur terhadap mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Maksud dari mitra tutur ini ialah orang yang menjadi lawan bicara kita atau biasa disebut juga dalam bahasa Arab sebagai mukhatab. Tuturan selalu dipengaruhi oleh konteks, seperti siapa yang berbicara kepada saya, kapan, di mana, dan untuk apa. Jadi tuturan itu bukan hanya sebuah kata-kata, melainkan sebuah cara, yakni cara penyampaiannya dan hubungannya dengan berikut ada macam-macam tuturan. Yang pertama ada tuturan naratif. Tuturan naratif ialah tuturan yang bertujuan untuk narasi atau mengungkapkan sebuah cerita atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Contohnya seperti ji'tu li'aqabila ar-rajulu alladhi yaqulun, yang artinya saya datang untuk menemui pria yang mereka katakan. Yang kedua ada tuturan deskriptif. Tuturan deskriptif yaitu tuturan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara detail sehingga pembicara atau pendengar bisa membayangkan sesuatu yang dimaksud. Contohnya seperti Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Yang ketiga ada tuturan instruksional. Tuturan instruksional ini bertujuan untuk memberi sebuah perintah atau permintaan. Contohnya seperti akhdari at-ta'ama awwalan, yang artinya bawakan aku makanan terlebih dahulu. Yang keempat ada tuturan ekspresif. Tuturan ekspresif adalah tuturan yang bertujuan untuk menyatakan sebuah perasaan ataupun sikap. Contohnya seperti ahlan, yang artinya selamat datang. Yang kelima ada tuturan interrogatif. Tuturan interrogatif ialah tuturan yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. Contohnya seperti ila aina tadhhab ya Suhaib, artinya mau kemana kamu pergi ya Suhaib. Dan yang keenam ada tuturan deklaratif. Tuturan deklaratif adalah tuturan yang menjelaskan kondisi tertentu. Contohnya seperti Ahlu Makkah Inan, yang artinya penduduk Mekah keras kepala. Kemudian yang ketujuh ada tuturan argumentatif. Tuturan argumentatif adalah tuturan yang disampaikan dengan disertai alasan atau bukti untuk mendukung argumen tersebut. Contohnya seperti inni ara li jam'il Qur'an. Contoh ini diambil dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya ketika saat itu banyak sekali penghafal Quran yang meninggal. Maka dari itu beliau memiliki sebuah argumen untuk mengumpulkan Al-Quran. Tuturan komisif ialah tuturan yang menyatakan sesuatu komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya seperti sa'atik yaumas sabti, artinya aku akan menemuimu hari Sabtu. Selanjutnya ada tindak tutur. Tindak tutur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, dan yang ketiga ada perlokusi. Yang pertama ada tindak tutur lokusi. Lokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat yang bermakna dan mudah dipahami.
Contohnya seperti percakapan di atas. Man anta wa madza taf'al huna? Ana rajulun fakir wa asidus samak. Percakapan tersebut menceritakan seorang bajak laut yang berenang ke tepian istana. Kemudian datanglah seorang pangeran dan seorang putri. Lalu mereka bertanya kepada bajak laut tersebut, dan bajak laut tersebut pun berbohong dan mengatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki miskin yang mencari ikan. Perkataan yang diucapkan oleh bajak laut tersebut merupakan sebuah informasi bahwasannya ia sedang mencari ikan. Hal ini mengandung arti bahwa tuturan tersebut memiliki makna yang memberikan informasi terkait berenangnya bajak laut tersebut ke pinggiran istana. Tindak tutur yang diucapkan oleh bajak laut tersebut merupakan tindak tutur lokusi, karena nutur hanya ingin memberikan informasi tersebut. Kemudian ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengacu pada tujuan atau efek yang diinginkan oleh pembicara ketika mengeluarkan suatu pernyataan tertentu. Contohnya seperti percakapan di atas. La afham ya jaddi, sa'ahki qissata as-sahabal jalil. Sa'ahki qissata as-sahabi jalil. Percakapan tersebut menceritakan sebuah pangeran yang mengadu kepada kakeknya bahwa sang putri telah memberikan seluruh uangnya kepada laki-laki miskin tersebut. Bahwa sang putri memberikan seluruh uangnya kepada seorang laki-laki miskin. Kemudian sang kakek bilang bahwasanya uang itu hanyalah sebuah kebutuhan. Namun sang pangeran itu tidak mengerti maksud dari sang kakek dan bilang, "La afham ya jadi, aku tidak paham dengan itu kakek." Kemudian sang kakek mengeluarkan suatu pernyataan untuk menceritakan kepada sang pangeran suatu kisah tentang sahabat Nabi yang mulia. Tuturan yang diucapkan oleh sang kakek merupakan tindak tutur ilokusi karena memiliki maksud dan tujuan dari yang disampaikan oleh sang pangeran. Kemudian yang terakhir ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ialah tindak tutur yang diutarakan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau efek bagi pendengarnya. Seperti pada percakapan di atas, alam unabbihka ya Safiyuddin, la tuqati ahadan athna al-hadithi, asif, lam antabih. Percakapan tersebut terjadi ketika Safiyuddin datang dan memanggil ibunya ketika sang ibu sedang berbicara kepada sang ayah. Lalu sang ibu mengatakan, alam unabbihka ya Safiyuddin, alla tuqati ahada athna al-hadithi. Lalu Safiyuddin menjawab, Asif, lam antabih. Percakapan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur perlokusi. Sebab tuturan yang diucapkan oleh sang ibu merupakan efek yang muncul akibat dari tuturan Safiyuddin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.